Selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Rumah Ilmu. Bagaimana kabarnya? Pak Kus berharap kalian siswa kelas 9 di mana saja berada tetap sehat. Saling bantu, saling jaga. Cari ilmu di rumah saja. Mari anak-anak, untuk mengawali kegiatan pagi kita pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran jarak jauh, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Setiap hari Engkau memberikan hikmat yang baru di dalam hidup kami melalui bimbingan Roh Kudus-Mu. Hadirlah ya Tuhan dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini dengan judul Hak dan Kewajiban Orang Beriman dalam Masyarakat. Semoga dengan materi pembelajaran ini kami menyadari akan tugas dan peranan kami sebagai orang beriman Kristiani di tengah masyarakat. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing langkah hidup kami sehingga kami berjalan seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saling bantu, saling jaga. Cari ilmu di rumah saja. Anak-anakku sekalian, judul kita pagi hari ini adalah Hak dan Kewajiban Orang Beriman dalam Masyarakat. KD yang kita dalami adalah KD.2, merupakan KD penyederhanaan. Nah, ini dalam kaitannya dengan masa pandemi, ya. Jadi kompetensi dasarnya disederhanakan. Apa itu? Memahami ajaran gereja dan kitab suci tentang hak dan kewajiban umat beriman Kristiani dan anggota masyarakat. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita dalami. Yang pertama, menjelaskan pengertian hak. 2. Menjelaskan pengertian kewajiban. 3. Menjelaskan pengertian masyarakat. 4. Menjelaskan hak orang beriman dalam masyarakat. 5. Menjelaskan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. 6. Belajar dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. 7. Menjelaskan pesan dari Gaudium et Spes artikel 1. 8. Menjelaskan keterampilan abad 21 untuk dapat mewujudkan iman di tengah masyarakat. Yang ke-9, melaporkan hasil pengamatan dari media TV terkait dengan perwujudan iman dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, kita tadi sudah melalui doa pembuka, kemudian pengetahuan prasyarat. Anak-anak, seperti yang lalu, setiap pembelajaran itu ada rangkaiannya. Ya, yang lalu kita belajar tentang beriman Kristiani. Nah, sekarang perwujudan iman Kristiani di tengah masyarakat. Karena kita hidup di tengah masyarakat. Nah, jangan lupa anak-anak menyiapkan alat tulis kalian sambil menonton video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Jangan lupa mencatat poin-poinnya ya. Oke. Kita masuk dalam kegiatan inti. Apa itu pengertian hak? Hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Itu tentang hak. Kalau kita ingin mengerti apa sih itu hak itu, ya. Lalu apa hak-hak yang dapat kamu peroleh sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai anggota atau umat Kristiani di tengah masyarakat? Yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk berkembang. Nah, hakmu itu
dilindungi oleh negara. Ya, hak hidup, mendapat perlindungan, bahkan untuk berkembang. Nah, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti contoh dalam hidup sehari-hari, ya kan? Kalian ikut menjaga ketertiban umum. Ya, di kelas juga toh ada keamanan, mengupayakan kesejahteraan. Bagaimana kalau ada teman yang tidak membawa bekal? Kalian ikut membantu. Memelihara kerukunan dalam hidup bersama. Kalau ada teman yang berselisih, peran kalian mendamaikan. Nah, bukan malah memanas-manasi. Nah, pengertian masyarakat. Apa itu masyarakat? Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Itu masyarakat. Ya. Kita lanjutkan. Apa sekarang pengertian masyarakat? Menurut ilmu sosiologi, masyarakat adalah seluruh susunan yang terdiri dari macam-macam kelompok, organisasi, dan anggota dengan status dan peranan yang berbeda-beda yang memiliki sejarah yang sama. Nah, pengertian masyarakat, ada masyarakat terpelajar, ya, dengan ciri-ciri apa? Mungkin cara berbahasanya yang sama, ya, mempunyai standar yang sama. Ini masyarakat terpelajar. Masyarakat pedesaan, ada masyarakat desa yang tinggal di desa, ya, masyarakat primitif, ya, masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana. Masyarakat tradisional, ya, masyarakat yang lebih banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Masyarakat madani, masyarakat kota, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai norma hukum, ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Nah, kita termasuk masyarakat yang madani sekarang. Semuanya, anak-anak belajar, orang tua belajar, sehingga apa? Imannya juga tumbuh, ilmunya juga tumbuh, dan juga mempelajari teknologi. Nah, masyarakat modern, nah itu lihat slide-nya Pak Gus. Di samping itu sekarang sudah 4.0, ya, dimana sekarang tingkat teknologinya sudah sangat maju sekali, dimanfaatkan dalam industri dan pemakaian teknologi yang canggih. Nah, hidup bermasyarakat merupakan sarana dan kesempatan yang baik untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban. Tadi kita bicara soal hak dan kewajiban. Nah, kewajiban sendiri mengarahkan kepada kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan pribadi. Nah, setiap orang pasti punya kepentingan pribadi. Nanti kalau haknya didulukan daripada kewajibannya, ya terjadi konflik nanti. Mari kita belajar dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Kisahnya demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka, sama-sama orang Herodian, bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapa juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?"
Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, anak-anak, setelah kita membaca kisah Yesus, bagaimana menyikapi orang-orang Farisi, Yesus bagaimana? Yesus memberikan pengajaran tentang keadilan dengan memberikan apa yang menjadi hak kaisar orang lain dengan hak mereka sendiri. Dan satu lagi, apa yang menjadi hak Tuhan? Ternyata Tuhan juga punya hak. Nah, prinsip ini memberikan gambaran bahwa ada pertentangan antara ketaatan kepada otoritas dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, sebab prinsipnya adalah ketaatan kepada Tuhan adalah lebih utama dibandingkan dengan segalanya. Rasul Petrus dan para rasul yang lain, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kenapa? Karena Tuhan telah menciptakan manusia sebagai gambaran Allah. Maka peraturan yang baik yang dibuat sesuai dengan akal budi, tidak bertentangan dengan peraturan yang diberikan Allah sendiri. Dengan kata lain, hukum ilahi tidaklah bertentangan dengan hukum kodrati. Sebaliknya, yang ilahi menyempurnakan yang kodrati. Ini jelas ini. Segala sesuatu yang dari Allah mesti baik. Maka apa yang dipikirkan manusia harus sesuai dengan kehendak Allah. Maka jadinya akan baik. Gaudium et Spes artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Nah, ini murid Kristiani, anak-anak Kristiani punya peran. Nah, sekarang penjelasannya apa dari Gaudium et Spes? Gereja menjalin temu bicara, berdialog tentang berbagai macam masalah yang ada. Masalah yang ada, orang Kristiani harus memberikan pencerahan dengan cahaya Injil, melihat setiap masalah hidup ini dengan terang Injil. Maka gunanya membaca kitab suci demikian, dengan tetap mohon bimbingan Roh Kudus, agar apa yang dipikirkan melalui akal budinya merupakan kesaksian iman Kristianinya yang mengarahkan hidupnya kepada satu-satunya sumber keselamatan sejati, yaitu Allah sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, siswa kelas 9 yang dengan tekun menyimak pembelajaran video Pak Kus, mari kita lanjutkan. Pak Kus akan mendalami tentang bagaimana gereja menjalin dialog dengan sesama masyarakat di mana ia tinggal. Tadi ada masyarakat madani, ya, masyarakat yang kerap dikaitkan dengan teknologi, kerap dikaitkan dengan pengetahuan dan peradaban. Tentu saja dengan segala yang dimiliki oleh manusia di zaman-zaman sekarang ini, mestinya diharapkan oleh Allah manusia hidupnya lebih sejahtera. Tetapi nyatanya kan belum. Nah, inilah panggilan orang Kristiani yang diterangi oleh Injil tadi, membawa keselamatan. Dengan cara apa? Dengan perannya masing-masing. Ya, anak-anakku sekalian, apa yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar ketika masa pandemi ini? Apakah kalian mengeluh saja, bosan, boring, lalu ingin mengungkapkan atau mengekspresikan dengan jalan-jalan ke mall tanpa perlindungan protokol kesehatan? Ini berbahaya, anak-anak. Nah, gereja memanggil umatnya, umat Kristiani,
untuk menjadi penggerak mengatasi masalah-masalah sosial yang ada. Pak, saya kan masih SMP. Tidak apa-apa, SMP pun juga bisa berperan. Dengan cara apa? Belajar yang baik, belajar yang jujur. Jangan sampai kalian menjadi sumber berita hoax. Sekarang kan banyak ya tidak bertanggung jawab. Ya, sehingga apa? Kepribadiannya tidak terbentuk. Bukan menciptakan masyarakat yang lebih baik, justru dengan fitnah-fitnah tadi, kabar bohong tadi, akhirnya menjadi masyarakat menjadi kacau, resah. Itu ya. Jadi mari umat Kristiani dan yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk membangun dialog. Kalian juga kan punya teman yang berbeda agama, berbeda suku, ya. Silakan juga membangun persaudaraan, persahabatan yang sejati. Iya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Tentu saja tadi sudah disinggung. Setiap orang punya cara. Nah, keterampilan abad 21 ini ada 4C yang harus kalian kuasai untuk bisa apa? Mewujudkan imanmu di tengah masyarakat. Orang yang bisa atau memiliki kemampuan akhirnya bisa memiliki peranan. Tetapi kalau tidak mempunyai kemampuan, ya tidak bisa berperan. Karena masyarakat membutuhkan keterampilan untuk melanjutkan atau melaksanakan kegiatannya. Ya, satu yang harus dimiliki kalian, maka kalian harus belajar critical thinking and problem solving. Apa artinya? Kalian melalui pendidikan, pengetahuan, kalian diajak untuk berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, contohnya dikaitkan dengan kehidupan sekarang. Apakah kalian memahami secara positif dan mampu melihat bahwa situasi seperti ini membutuhkan kemandirianmu, membutuhkan kemampuanmu berpikir kritis dan memecahkan masalah-masalahmu sendiri. Ya, oke. Setiap orang punya masalah, orang tua punya masalah. Tetapi bagaimana dan apa yang terjadi? Contohnya saja kalau dalam masalah keluarga, semua diatasi oleh orang tua. Misalnya PJJ, kamu harus diawasi orang tua di rumah, sehingga dalam pembelajaranmu kamu tidak bisa menjadi pribadi yang mandiri. Ya, disiapkan semuanya oleh orang tua, bukan kamu menyiapkan. Lalu, kalau ada waktu pembelajaran PJJ seperti ini, kamu tidak membuat catatan apa-apa, hanya diam, sambil kelesetan, tiduran, tidak belajar sungguh-sungguh. Sehingga apa akhirnya? Karena tidak menguasai pengetahuan, tidak punya keterampilan, tidak bisa memecahkan masalahmu sendiri. Ya, yang kedua, creativity. Nah, di masa pandemi seperti ini, kalian diharapkan memiliki kreativitas. Apapun kreativitasnya, bidangmu apa, tari, seni, olahraga, pengetahuan, kamu diajak untuk berkreatif sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu karya yang baik. Yang ketiga, communication skill, kemampuan berkomunikasi. Pak Kos tahu kalian pandai. Mungkin nilaimu ya 95, bahkan 100. Tetapi untuk menjadi sukses anak-anak, tidak cukup hanya mengandalkan nilai-nilai textbook itu. Tetapi kemampuan berkomunikasi. Apa itu kemampuan berkomunikasi? Ya, kemampuanmu dalam berelasi juga dengan orang lain. Ya, sikap-sikapmu dan sebagainya itu sangat mendukung. Kemudian kemampuan kolaboratif, kerjasama. Ya, setiap orang harus bisa bekerja sama dengan satu yang lain. Aku gak butuh orang lain, tidak mungkin. Setiap orang membutuhkan orang lain. Ya, kamu menguasai ini, tapi mungkin kamu tidak menguasai yang lain. Untuk itulah saling melengkapi. Itu rencana Allah loh ya, bukan
apa-apa, tapi memang kehendak Allah. Ingat pelajaran kelas 7, kemampuan dan keterbatasan. Nah, anak-anak, orang Kristiani dipanggil untuk mewujudkan imannya dalam hidup bermasyarakat. Dia harus solider dengan masyarakat. Nah, kita masuk pada penugasan. 1. Jelaskan pengertian hak. 2. Jelaskan pengertian kewajiban. 3. Jelaskan pengertian masyarakat. 4. Jelaskan hak orang beriman dalam masyarakat. 5. Jelaskan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. 6. 3 hal pokok dari belajar Matius 22 ayat 15-22. 7. Jelaskan pesan dari Gaudium et Spes artikel 1. Jelaskan keterampilan abad 21 untuk dapat mewujudkan iman. 9. Menyampaikan laporan. Nah, sampaikan laporan pengamatanmu dari TV ya, tentang kegiatan orang beriman di masyarakat. Nah, anak-anak, terima kasih, rangkaian acara kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Melalui pembelajaran ini kami sungguh menyadari bahwa kami sebagai umat Kristiani dipanggil untuk memberikan kesaksian hidup iman kami di tengah masyarakat. Engkau telah memberikan kemampuan dan sekaligus keterbatasan. Untuk itulah kami Kau panggil untuk bekerja sama dengan sesama kami yang lain, sehingga dunia menjadi semakin sejahtera berkat kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati.